Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali pembelajaran kita yang kemarin dari titik latihan Andi ini ya. Kita akan jadikan yang pertama kita edit dulu lah titik-titiknya ya biar rapi. Kita edit dulu warnanya. Caranya gimana? Klik dulu di sini. Terus kita lakukan double klik aja di warna. Pilih warnanya, misal warnanya pengen warna merah biar kelihatan, size-nya di 5, kita okekan. Jadi kelihatan ya, semuanya titik-titiknya. Terus habis itu, kita akan ekspor titik-titik ini, supaya dia jadi garis kontur pada akhirnya. Yang pertama kita lakukan adalah buka dulu Ars Toolbook. Oke, kita buka Ars Toolbook, terus kita ke Data Management Tools. Sebentar. Nah, ini. Raster Interpolation, jadi 3D Analysis Tool, Raster Interpolation, kita ke Topo to Raster. Ya, kita di sini, ini ya dari, ulangi lagi, Ars Toolbook, 3D Analysis Tools, Raster Interpolation, Topo to Raster. Double klik di sini. Ini input fiturnya adalah titik latihan Andi. Nah, di sini harus hati-hati nih. Nah, di sini hati-hati ya baca. Fill-nya adalah apa di sini? Karena untuk membuat kontur kita butuh elevasi, berarti fill-nya kita pilih di sini adalah elevasi. Ya, sesuai data kalian, apakah nanti di sini Z kayak gitu. Harus disesuaikan sama data yang dipunya. Terus tipenya apa? Yang kita punya ini kan titik-titik ya. Jadi kita pilih sini adalah point elevation. Output foldernya seperti biasa kita ganti. Kita sesuaikan lagi. Ya ini kan lihat loginnya C, download. Ini harus kalian selalu perhatikan di mana output foldernya. Ya tinggal diklik karena kita udah pernah ngonekin, pasti dia sudah ada seperti itu. Kan ini musik Andi kelas Andesit. Nah, di sini kita taruhnya. Oke. Namanya apa di sini? Topo ras topo ras, ya kita singkat aja. Topo adalah topografi, raster, ras adalah raster, dan kasih yang terakhir Andi. Ini pakai underscore, topo underscore ras underscore Andi titik tif ya. Kenapa kita harus pakai titik tif? Kalau tidak di titik tif dia akan error. Ya, seperti ini kira-kira. Tinggal kita oke. Nah, di sini akan ada proses datanya. Kita tunggu proses datanya dulu. Kita tunggu. Oke, nah inilah peta topografi kita. Ya, ini kan kita udah punya petanya nih. Tapi kalau kita lihat kan ini kayaknya agak kurang bagus ya. Kenapa kurang bagus? Kan seharusnya ini kan sistem ya yang bikin sisa ini. Harusnya kan kita sesuaikan dengan batas potongan kita yang kita punya. Caranya gimana? Tinggal kita potong. Cara potongnya bagaimana? Yang pertama, kita buat dulu SHP, satu SHP dulu. Nah, cara bikin SHP gimana? Kita ke katalog, ke folder kita. Nih. Ya, ke folder kita tadi, Andi kelas Andesit. Klik kanan. Ya, di sini nih klik kanan nih, di tulisan Andi ini klik kanan. New, save file. Karena kita ini butuh poligon, ya. Dia ada 3 di sini ya. Ada point, polyline, polygon. Ada yang lain yang sering kita pakai itu point, polyline sama polygon nanti. Yang akan saya jelaskan 3 itu aja. Point adalah untuk titik,
Polyline adalah untuk garis terbuka atau misalnya kayak jalan dari ujung A ke ujung B. Sedangkan polygon itu adalah garis tertutup seperti persegi gitu. Kita akan bikin polygon di sini. Unknown coordinate system. Coordinate systemnya di sini kita bikin yang UTM aja. Ya, karena ini memang dari tadi zonanya 48S, kita bikin WGS 1984 south zona 48. Ini perhatikan ya, sesuai soal. Belum tentu seluruh Indonesia itu 48. Ya, bisa posisi kamu 47, bisa posisi 44 atau terserah sesuai dengan data yang ada. Karena kita data yang ada 48 south, maka akan kita pilih 48S. Tinggal oke, tinggal oke. Nanti dia akan langsung ke terkonversi seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Ini tinggal kita edit. Nah, ini editor ya. Nah, ini editor. Editor ini kita klik kanan. Karena kalau tidak muncul, klik editor ya. Nih, yang ini klik kanan, editor, klik start editing. Oke, start editing. Kita pilih yang, aduh namanya salah tadi lagi. Kita ulangi lagi ya. Ini nggak boleh seperti ini. Klik kanan, remove. Ini harus diperhatikan juga semuanya ini. Jadi harus benar-benar sesuai. Ya. Tidak boleh tidak sesuai. Kita ulangi lagi. C. Editornya stop editing dulu. Stop editing, ini dihapus lagi. Kita ulangi biar rapi. New. Save file. Kasih nama dulu, jangan lupa namanya ini adalah batas underscore area underscore andi. Biasakan kerja rapi ya. Fitur type-nya polygon, edit, kita cari proyeksi, UTM, WGS 1984, south ke 48S, oke, tinggal oke. Nah ini ya. Udah bener ya, batas area andi. Baru kita mulai lagi editor, start editing, klik batas area andi, continue. Nah, kalau seandainya ini masih belum aktif, kita ke sini dulu. Create feature. Kita klik ini dulu, batas area andi, kita pilih polygon kah, rectangle kah. Kalau rectangle dia akan persegi aja, stiker bulat, elips bulat, freehand, bebas. Kita pilih polygon ya. Oke, kita klik 1, 2, bagian paling luar saja kita klik. Ya, kita klik bagian paling luarnya dari masing-masing kenaikan ini. Biar data yang kita miliki itu lebih rapi. Ya. Jadi datanya tuh nggak ngacak kayak gini, lebih rapi datanya jadinya. Oke, sambungkan terus ya. Titik-titik ini disambungkan. Oke, sorry ketinggalan satu. Kalau ketinggalan ini kan ketinggalan satu nih. Kita tekan Ctrl Z atau undo. Jadi dia akan kembali ke titik sebelumnya. Kalau lebih banyak lagi yang ketinggalan, tinggal tahan Ctrl Z saja. Lanjut. Kita lanjutkan. Oke, kalau udah beres, kita pencet F2 yang ada di keyboard. Bukan tahan F tekan 2, tapi F2 yang paling atas ada di keyboard. Oke, kita selesai membuat batasnya, kita double klik lagi. Kita bikin fill colornya no color. Jadi kita double klik di sini, fill colornya no color, oke. Ya, jadi kita hanya butuh garisnya saja, kita tambah ketebalannya biar kelihatan. Oke, nah ini kan ada tanda biru-biru kayak gini. Cara ngilanginnya itu kita tinggal pencet yang ini nih, Clear select filter. Yang ini ya. Kalau nggak muncul juga yang itu, ini di tools ya. Jadi kita harus munculkan dengan klik kanan tools. Jadi munculkannya dengan klik kanan tools. Yang ini nanti kalau seandainya dia masih
warna biru. Kalau sudah beres, kalau masih warna biru seperti ini ya. Nah, ini caranya klik clear. Kalau udah beres, ini kan udah beres nih. Jangan lupa editor, save edit, editor, stop editing. Ya, kayak gini. Oke. Kita lanjut lagi, kita akan potong nih. Yang raster yang kita punya ini sesuai dengan batas ini. Kita sesuaikan. Kita ars toolbook. Terus kita coba ke clip mana? Sebentar, kita coba cari. Oke, kita lanjut lagi ya untuk motongnya. Motongnya kita buka ars toolbook. Kita pergi ke data management tools, kita pergi ke raster, kita pilih raster processing, kita pilih clip, double klik ya. Input rasternya kita pilih topo ras andi yang tadi. Output extendnya, output extendnya apa? Pemotong. Pemotong itulah batas area andi. Ya, nih batas area ini pemotongnya. Ini harus kita centang ya. Use input feature for clipping geometry ya. Nah, maintenance clipping extend. Jadi biar dia bagus sesuai ya. Jadi ini dua ini harus dicentang. Tinggal klik ini, kita outputnya ya. Ini perhatikan lagi, output raster dataset. Pilih, jangan oke aja. Pilih dulu. Kita pilih sini topo ras andi underscore clp clip. Jangan lupa kasih save, oke. Nah, kita punya sekarang batas area yang tidak terlalu berbeda jauh ya. Oke, lanjut, langkah yang kita lakukan adalah bikin peta topografinya. Ini klik kanan dulu, kita remove ya, kita hanya butuh yang ini. Oke, kita ke ars toolbook, kita ke raster surface, kita ke contour ya. Ars toolbook, 3D analysis tools, raster surface, contour. Input rasternya, output feature class. Ini jangan lupa posisi keluarnya. Ini selalu pastikan nih sesuai andi class undesit. Ya, input feature classnya kita bikin 2 ya. Jadi garis kontur itu kan ada 2, ada mayor kontur, ada minor kontur. Yang pertama kita bikin adalah mayor konturnya dulu. Ya, mayor konturnya itu kita bikin misalkan di sini kita misalkan di sini untuk skalanya adalah, kita lihat ini dulu. Sorry, kita balik lagi, kita lihat ini ya. Kita akan sesuaikan dengan peraturan menteri ya, ini peraturan BIG nomor 15 tahun 2014. Kita lihat skalanya ada 1/1000, 1/2500, 1/5000. Kita akan ambil, coba kita ke skala 1/2500. Caranya bagaimana agar dia kekunci? Ini kita coba dulu 1. Nah, ini ya, tinggal diklik di sini. Klik lagi, kita hapus, kita ganti jadi 2500. 2500 masih masuk ya. Berarti kita ambil, kalau untuk sesuai dengan BIG tadi, peraturan BIG nomor 15 tahun 2014, kalau untuk skala 1/5000, kontur intervalnya adalah 2 meter ya. Jadi akan kita bikin 2 macam. Untuk kontur minor kita bikin 2 meter, untuk kontur mayor kita bikin 10 meter, karena kontur mayor itu adalah 2 kali kontur minor. 5 kali kontur minor ya. Kita klik kontur, input raster, outputnya ini kita ganti, kita bikin kontur, kita pendekin aja lagi latihannya, lat underscore andi
Ini adalah kontur minor, kita kasih min atau minor, kita underscore lagi, kita pakai tadi skalanya 2 meter ya, sesuai dengan peraturan BIG. Ini sesuaikan skalanya. Bisa aja kalian nanti 0,4, 1, 2. Ya, jadi kalau di skala BIG itu biasanya kan untuk mencari interval kontur tuh skala dibagi 2000 kalau nggak salah ya. Kalau di BIG sepertinya skalanya itu per 2500 bukan 2000. Kita pilih yang ini ya, 2500. Oke, kita masukkan di sini minor dengan intervalnya 2 meter ya. Sampai sini penulisannya, kontur, penjelasannya gini, kontur, latihan, karena ada latitude nanti takut ketukar, latihan kita pakai LTHN atau latihan, andi ya, minor atau MNR minor 2 ya, karena dia 2 meter. Nah, kontur intervalnya dibikin di sini berapa? Juga sama, 2 meter. Tinggal kita pakaikan. Nah, ini keluar ya per minornya. Sekarang kita bikin kontur mayor ya, per 5 meternya. Masuk lagi ars toolbook, gradient analysis tools, atau surface, kontur. Input rasternya sama, outputnya tinggal diganti. Jadi yang tadi kontur latihan andi minor 2, berarti kita kalikan dengan 5. 5 kali 2, 10. Karena kontur mayor itu 5 kali kontur minor. Kontur LTHN atau latihan andi mayor 10. Save. Oke, sorry. Ini kontur. Oh ya, sorry, ini kontur intervalnya belum masukin. Ini 10. Tinggal oke. Nah, ini ya. Pak, garisnya nggak. Ini garisnya nggak kelihatan. Kalau garisnya nggak kelihatan, ini caranya adalah double klik. Ya, double klik. Ini diganti warnanya jadi warna. Ini peraturannya belum ketemu ya. Nanti kalau ada peraturan updatean lagi nanti akan ditambahkan di komentar. Ini warnanya warna merah aja. Jadikan 2. Oke. Dan untuk yang ininya warna hitam aja. Sama jadi ini 1. Oke. Udah seperti ini. Kita hilangkan titiknya, cara klik titik. Nah, ini ya. Kita hilangkan juga ini. Nah, jadinya seperti ini. Jadilah peta kalian untuk pembuatan kontur. Mungkin untuk hari ini sekian dulu. Saya yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.